Selamat malam, Ibu Bapak, Opa Oma, dan saudara-saudari dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Desi Watimena Kalalu yang saat ini ditugaskan sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Galilea Cilacap. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, malam telah menyapa kami. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu yang memberikan kami keteduhan dan ketenangan. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, memahami kemudian melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, Opa Oma, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam ibadah dan perenungan malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasalnya yang ke-11, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa yang menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tentu yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Terpuji Kristus. Ibu bapa, opa oma dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenyataan bahwa oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah, akhirnya mereka harus berada di tempat pembuangan di Babel. Namun sisa-sisa bangsa Israel masih tetap tinggal di Yerusalem. Nah, mereka yang tinggal di Yerusalem ini beranggapan bahwa merekalah orang-orang yang paling benar. Mereka beranggapan bahwa merekalah orang-orang yang paling baik. Bahkan mereka beranggapan bahwa merekalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Sehingga kemudian mereka merasa berhak untuk menghina saudara dan kaum kerabat mereka yang dibuang ke Babel. Tentu perasaan hati bangsa yang berada dalam pembuangan sangat hancur. Sebab mereka melihat kenyataan bahwa mereka terbuang jauh dari negeri mereka. Mereka harus terpisah dari saudara dan kaum kerabat mereka. Terlebih lagi, mereka semakin merasa tersiksa oleh salah karena mereka terpisah dari bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah dalam kehidupan umat pada masa itu. Ibu bapa, opa oma, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, harus diakui dan disadari bahwa janji dan kasih Allah tidak pernah berubah. Janji dan kasih Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena itu dalam kehancuran hati umat Allah, maka ia menyatakan, "Aku akan menjadi tempat kudus mereka." Artinya bahwa meskipun mereka harus terpisah dari bait Allah, namun sekali-kali mereka tidak pernah terpisah dari Allah. Allah tetap bersama dengan mereka dan Allah tetap menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Bahkan kemudian Allah berjanji akan mengembalikan mereka. Allah akan membawa mereka mengumpulkan, menghimpunkan kembali mereka. Dan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Dan memberikan tanah itu kepada mereka. Apa yang kemudian Allah lakukan ini menjawab
kerinduan umat yang sedang mengalami kehancuran hati karena keterpisahan mereka dengan sanak keluarga mereka, dengan kerabat mereka, bahkan perasaan mereka terpisah dari Allah. Allah merubah kehidupan mereka, juga terus memperbaharui kehidupan mereka. Kata firman Tuhan bahwa Allah akan menjadikan hati mereka yang lain, atau memberikan mereka hati yang lain, dan juga Allah akan menjauhkan mereka dari segala bentuk kejahatan, sehingga mereka dirubah menjadi orang-orang yang memiliki hati yang taat dan setia kepada Allah. Ibu bapa, opa oma, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan pada malam hari ini mau mengantar kita pada sebuah penghayatan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari dosa. Bahwa kita sekalian adalah orang-orang yang punya salah, kita punya banyak dosa yang sering kali menunjukkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita. Namun apa yang kita lakukan tidak membuat Allah mengurungkan janji dan kasih-Nya kepada kita, bahwa Ia adalah Allah yang tetap setia bersama-sama dengan kita dalam segala keberadaan yang kita miliki. Bahkan Allah mau mengubah kehidupan kita. Allah mau memperbaharui kehidupan kita sehingga kita menjadi lebih taat dan setia kepadanya. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mau mengantar kita di istirahat malam ini, kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita. Ketika kita telah melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera tinggalkan kesalahan dan dosa kita. Kembalilah hidup bersama dengan Allah, taat pada perintah dan ketetapan-Nya, melakukan apa yang Allah kehendaki, agar kita diperkenankan untuk terus menyaksikan kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kita setiap waktu. Ingatlah bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita, bahwa Allah senantiasa membawa kita dalam kehidupan yang baru. Karena itu, tetaplah setia, tetaplah taat, dan hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Ibu bapa, opa oma, saudara saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang kembali menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keberadaan kami. Bahkan Engkau Allah berkenan mengubah kehidupan kami untuk menjadi taat dan setia kepadamu. Mampukan kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam dan melalui kehidupan kami. Kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dalam situasi kondisi pada saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Mereka yang terpapar sehingga mengalami sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang mengalami dampak oleh karena pandemi sehingga mereka mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, kiranya Tuhan juga menyertai mereka,
mencukupkan senantiasa kebutuhan mereka, dan Tuhan berkenan memakai setiap anak-anak Tuhan untuk juga menaruh kasih dan perhatian bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Kami menyapa juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena usia lanjut yang mereka alami. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan mereka, Engkau menopang mereka, memulihkan mereka, dan terus melimpahkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap memuji-muji nama Tuhan di setiap perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi gerejamu GPIB, Tuhan senantiasa memberkati agar kehadiran GPIB senantiasa menyatakan kasih Allah bagi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan senantiasa menyertai mereka di setiap perjuangan bersama mereka di dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan mereka, agar mereka terus dapat berkarya memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika malam ini menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami pun menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kami boleh tetap dipulihkan oleh kasih Tuhan untuk melanjutkan setiap panggilan pengutusan-Mu kemanapun Tuhan mengutus kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kini sambut dan dengarkanlah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.